bertemu lagi dengan Mem Yunike dalam praktikum fisika. Kali ini kita akan melakukan kegiatan pengukuran menggunakan alat ukur. Kompetensi dasarnya yaitu menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tabaku dan satuan baku. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mengukur massa, panjang, dan volume suatu benda menggunakan alat ukur yang sesuai. Kemudian yang kedua, menjelaskan cara pengukuran yang benar untuk mengurangi kesalahan dalam pengukuran. Kalian pasti sudah belajar ya apa pengertian dari pengukuran. Pengukuran adalah peristiwa membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran yang sesuai. Nah, seringkali dalam pengukuran kita melakukan berbagai kesalahan, yaitu yang pertama kesalahan umum. Kesalahan umum terjadi karena pengamat kurang terampil dalam menggunakan suatu alat ukur. Sehingga dapat dipastikan kalian sebelum menggunakan alat ukur belajar dulu bagaimana cara menggunakannya. Yang kedua adalah kesalahan sistematik dikarenakan adanya kesalahan kalibrasi, yaitu kesalahan pada angka 0. Jadi sebelum menggunakan alat ukur, kalian cek terlebih dahulu titik 0 yang ada pada alat ukur. Jika belum sesuai, kalian wajib untuk mengkalibrasinya. Kemudian kesalahan paralat diakibatkan oleh kurang tepat melihat alat ukur atau tidak tegak lurus saat melihat garis pada alat ukur tersebut. Yang terakhir adalah kesalahan acak yang diakibatkan oleh faktor alam yang tentu saja kita tidak dapat menghindarinya. Contohnya adalah getaran bumi, kebisingan, molekul udara, dan terjadinya radiasi. Oke, langsung aja ya, kita akan melakukan pengukuran dasar menggunakan alat ukur. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara menggunakan neraca lengan untuk mengukur massa suatu benda. Alat ini disebut sebagai neraca Aufhaus atau neraca 4 lengan karena di sini terdapat 4 anak timbangan sehingga bisa disebut juga sebagai neraca 4 lengan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita geser anak timbangan ke angka 0 semuanya seperti ini. Kemudian lakukan kalibrasi pada neraca dengan mengecek apakah sudah menunjukkan angka 0 atau belum. Jika neraca kalian belum menunjukkan angka 0, kalian dapat memutarkan skrup yang ada pada ujung neraca ini, seperti ini. Jika pada bagian ini sudah menunjukkan angka 0, artinya neraca lengan dapat digunakan. Langkah selanjutnya adalah kita akan meletakkan benda yang akan kita ukur massanya di tempat yang disediakan, yaitu seperti ini. Kemudian kita geser-geser anak timbangan mulai dari anak timbangan yang terbesar, yaitu ratusan, kemudian puluhan, satuan, dan desimal. Ya, kita coba untuk skala yang terbesar terlebih dahulu. Misalnya kita geser sampai ke angka 100 gram. Jika anak panah di sini menunjukkan lebih dari angka 0, maka dapat dipastikan benda ini kurang dari 100 gram. Oleh karena itu, kita geser kembali anak timbangan yang terbesar ke posisi 0. Oke, selanjutnya kita akan geser-geser lagi anak timbangan yang kedua. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Perhatikan, pada saat kita menggeserkan sampai di 70 gram, maka anak panah tersebut melebihi angka 0. Sehingga dapat kita prediksi nilai massa benda tersebut kurang dari 70 gram. Jadi kita akan geser ke angka 60. Seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan geser anak timbangan yang ketiga. 1, 2 gram, 3 gram. Perhatikan pada saat anak timbangan yang ketiga berada pada posisi 3 gram, maka skala itu menunjukkan lebih dari angka 0. Kita geser di 2 gram. Nah, sudah mulai bergerak ya, hampir mendekati posisi setimbang. Lalu kita akan temukan skala yang terkecil. Kemudian selanjutnya kalian perhatikan bagian sebelah sini harus menunjukkan seimbang, yaitu menunjukkan angka 0.
Jika pada saat kita atur kemudian sudah menunjukkan angka 0, kita dapat menjumlahkan setiap angka pada anak timbangan tersebut. Jadi hasil pengukurannya yaitu 60 gram ditambah 2 gram ditambah 0,3 gram, yaitu 62,3 gram. Selanjutnya Mem akan menjelaskan cara mengukur volume benda yang tidak teratur menggunakan gelas ukur. Caranya kita akan ikat sebuah batu yang bentuknya tidak teratur dengan menggunakan sebuah tali. Kemudian gelas ukur ini kita berikan air dengan volume awal sebesar 100 ml. Setelah diisi dengan air sebesar 100 ml, kita bisa masukkan benda yang akan kita ukur volumenya. Lakukan dengan hati-hati. Kemudian kita ukur volume akhir dari air tersebut. Jadi volume batunya adalah volume awal yaitu 100 ml dan volume akhir 120 ml dikurangin untuk mencari volume batu. Jadi volume akhirnya yaitu 120 ml dikurangin volume awal 100 ml, maka hasilnya 20 ml. Demikianlah cara untuk mengukur volume benda yang tidak teratur menggunakan gelas ukur. Ingat ya, lakukan dengan teliti dan hati-hati. Baik, selanjutnya Mem akan menjelaskan cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur panjang sebuah benda. Jangka sorong ini lebih teliti dari mistar atau penggaris. Ketelitian jangka sorong yaitu 0,1 mm atau ada juga jenis jangka sorong yang lainnya seperti yang Mem pegang. Ini ketelitiannya 0,05 mm. Nah, sebelum kita mulai untuk mengukur panjang suatu benda, kalian harus mengenal bagian-bagian penting pada jangka sorong. Yang pertama, di bagian atas ini adalah rahang dalam untuk mengukur diameter dalam sebuah benda. Kemudian di bagian bawah ini adalah rahang luar untuk mengukur diameter atau dimensi luar sebuah benda. Kemudian di bagian tengah ini sama fungsinya seperti penggaris, yaitu disebut sebagai skala utama. Kemudian di bagian tengah ini bagian skala terkecil, ini disebut sebagai skala nonius. Kemudian bagian terakhir adalah tangkai sorong. Tangkai sorong itu berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Ini adalah cara untuk mengukur kedalaman dengan menggunakan jangka sorong. Lalu di sini ada bagian pengunci yaitu skrup, di mana jika kita sudah melakukan pengukuran, maka bagian ini digunakan untuk mengunci sehingga rahangnya tidak akan bergeser ke kiri atau ke kanan. Misalnya sebuah benda kita akan ukur berapa besar rusuk atau sisi dari sebuah kubus. Caranya, posisikan tangan kalian seperti ini, jempol berada di bawah untuk menggeser rahangnya, ya seperti ini. Kemudian putar pengunci sehingga rahang tidak dapat bergeser. Kemudian kita ukur skala utama hingga batas 0 pada skala nonius. Pada gambar ini terukur skala utamanya 1,9 cm. Nilai tersebut jika kita lihat dengan teliti belum sampai pada skala 2 cm, sehingga kita akan mencari nilai skala nonius. Perhatikan bagian yang diberi tanda, ini merupakan garis yang berhimpit antara skala utama dengan skala nonius, sehingga diperoleh skala nonius sebesar 0,085 cm. Maka hasil yang diperoleh adalah 1,9 cm ditambah 0,085 cm. Hasilnya 1,985 cm. Selanjutnya kita akan ukur ketebalan benda menggunakan mikrometer skrup. Langkah pertama, kita akan membuka rahang dengan cara memutarkan rahang geser ke arah kiri. Kemudian letakkan benda yang akan kita ukur di antara poros tetap dan poros geser. Kemudian tutup kembali rahang tersebut sampai tepat menyentuh objek. Lalu kita akan membaca skala utama dan skala nonius.
Langkah pertama, kita akan ukur skala utama, yaitu garis ujung yang paling dekat dengan poros geser. Pada gambar ini, skala utamanya yaitu 1,5 mm. Kemudian kita akan ukur skala nonius, caranya dengan mencari garis horizontal yang berhimpit antara garis tengah skala utama dengan skala nonius. Diperoleh nilainya 40, tetapi dibaca 0,40 mm. Sehingga ketebalan benda 1,5 ditambah 0,4 mm hasilnya adalah 1,9 mm. Jadi dapat disimpulkan bahwa mikrometerskop lebih teliti daripada jangka sorong, karena ketelitian mikrometerskop adalah 0,01 mm, sedangkan ketelitian jangka sorong 0,1 atau 0,05 mm. Demikianlah praktikum mengenai pengukuran. Sampai bertemu pada video selanjutnya.